kelas pekerja. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Buruh berkuasa, rakyat sejahtera. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PUK NCI Indonesia hari ini kita melakukan sasapa ya, agenda yang diagendakan oleh Gaspol. Tujuannya adalah untuk mengenalkan Partai Buruh, dan kami di sini PUK NCI siap memenangkan caleg-caleg dari Partai Buruh. Tanggal 19 Oktober 2023 kami Konsulat Cabang FSMI Kabupaten dan Kota Bekasi mengadakan sasapa salah satu pabrik di hari yang ke-9, di mana dalam setiap harinya kami melakukan sasapa sekurang-kurangnya adalah 10 perusahaan, sehingga kalau dihitung per hari ini hari ke-9 kita sudah kurang lebih 90 perusahaan yang kita lakukan sasapa di kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Bahwa dalam sasapa ini hari ini kita pada jam 15.00 di PT NCI, yaitu Nippon Carpet Industri Indonesia, kita lakukan sasapa dalam salah satu pabrik dengan tujuan yang seperti sering saya sampaikan, bahwa kita memperkenalkan Partai Buruh kepada kawan-kawan buruh yang bekerja di wilayah Kabupaten Bekasi. Penting bagi kita, kenapa kita memperkenalkan Partai Buruh, bahwa Partai Buruh adalah partai dari buruh, partai oleh buruh, dan partai untuk buruh yang memperjuangkan buruh yang kita sebagai buruh tersendiri. Maka untuk itu kami sampaikan sekali lagi bahwa sampaikan salam kami kepada kawan-kawan buruh di Indonesia, kepada keluarga, kepada anak dan istri, bahwa untuk sama-sama ayo kita pilih diingat tanggal 14 Februari 2024 untuk memenangkan Partai Buruh, memilih Partai Buruh, memilih caleg-caleg Partai Buruh, baik di DPRD Kabupaten dan Kota, baik di DPRD Provinsi dan di DPR RI. Target kita adalah untuk kembali lagi sekali merubah regulasi-regulasi yang terkait dengan perburuhan, yang mana seperti yang kita rasakan saat ini, bahwa regulasi yang terkait ketenagakerjaan khususnya terjadi degradasi terkait hak kaum buruh. Untuk itu maka itu tekad kami dari Partai Buruh untuk mengembalikan kembali lagi tentang mengembalikan hak kaum pekerja yang selama ini terzolimi, terpinggirkan oleh kekuasaan. Maka itu kami akan tampil di kekuasaan sekali lagi untuk merubah kembali regulasi-regulasi yang kami peduli terhadap buruh, bahwa buruh yang merubah buruh adalah buruh itu sendiri. Bahwa itu yang jadi catatan kami, maka sampaikan salam kepada para buruh-buruh di Indonesia, keluarga-keluarga buruh, anak-anak buruh, untuk memilih dan memenangkan Partai Buruh pada 14 Februari 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Oke, terima kasih. Partai Buruh menang, menang, menang. Ada sedikit terkait pemahaman tentang sasapa dalam satu pabrik. Salah satunya adalah mengenalkan Partai Buruh. Mungkin teman-teman sudah tahu lah Partai Buruh, tapi biar lebih mengena gitu kan, kita coba jelaskan gitu yang lebih paham tentang apa sih Partai Buruh itu, kenapa kita harus pilih Partai Buruh. Mungkin Pangkorda di sini yang akan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman, supaya teman-teman nanti itu kan begitu
begitu pemilu sudah bisa memantapkan hatinya bahwa partai buruh lah yang saat ini emang peduli terhadap kita gitu kan, terhadap perburuhan, terhadap nasib kita. Di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk kesempatannya dari rekan-rekan anggota PUK, SPL, PT NCI Indonesia atas kehadirannya. Maksud dan tujuan kawan-kawan dikumpulkan di sini tiada lain, ada hal yang perlu disampaikan dari perangkat organisasi, terutama di perangkat PC, dan ada juga ntar penyampaian dari caleg DPR RI untuk Bang Bumbais. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ke kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya di lapangan. Jadi sebenarnya ini PUK-nya dewan-dewan terhormat di sini. Ya. Anda harus berterima kasih kepada pengurus PUK. Saya di RT juga begitu. Ya. Kalau Anda mau mensia-siakan serikat pekerja, ya, udah ngapain bikin serikat pekerja? Karena serikat pekerja itu ada kewenangannya membuat aturan, bikin PKB. Sekarang, ya, alat perjuangan kita sudah diputuskan di organisasi. Di ADART kita, ya, sudah ditulis itu. Yang namanya perjuangan politik adalah perjuangan dengan partai buruh. Jadi siapa yang berkhianat, ya, anggota SPMI khususnya yang tidak menjadi anggota partai buruh silakan keluar. Karena kita tidak mau ada gangguan. Seperti saya punya sikap itu. Kalau misalnya mau jadi pengurus, siap-siap di PHK. Kalau nggak berani di PHK, mundur. Karena ini ada perubahan. Kalau kita nggak mau berani, kalau takut ngapain? Ya, kesian anggotanya yang berharap berubah, tapi kenyataan tidak ada perubahan. Minimal sejelek-jeleknya 2 tahun sekali. Tapi yang namanya SP tidak ada ceritanya. Setiap tahun pasti itu yang namanya upah menjadi urat nadi buruh, ya, pasti diperjuangkan. Sekarang ini, ya, oligarki begitu kuat. Ya. Oligarki begitu kuat mengendalikan anggota dewan DPR. Maka kita harus lawan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Kita sudah punya partai buruh. Tahun 2024 besok 14 Februari kita menang. Organisasi di pusat dan mengusulkan para pimpinan tidak akan mundur dalam perjuangan, tidak akan menyerah dalam perjuangan. Makanya kawan-kawan saya minta, ya, ini adalah PUK yang kuat, anggota-anggota juga minta, bukan cuma memberikan suara untuk dirinya, tapi harus ajak yang namanya keluarga, yang namanya saudara, bahkan teman-temannya, ya, yang belum berserikat diajak. Karena perjuangan serikat pekerja akan hilang, kawan-kawan, akan hilang ketika kita tidak punya kekuatan politik. Sekarang ini, oke lah kita menjadi yang terbaik. Karena datanya kawan-kawan, ya, serikat pekerja dari 5.000 lebih, ya, perusahaan di Bekasi ini paling cuma 10%. Paling cuma 10% berserikat. Karena kenapa? Banyak yang takut. Ya. Banyak yang takut, tapi kalau besok ada dewan-dewan, pasti itu banyak sekali. Banyak sekali serikat pekerja yang tumbuh. Ya. Dari platform perjuangan SPN yang 3 platform perjuangan partai buruh, ya, ada 13 yang pertama itu kedaulatan rakyat. Artinya apa? Dia akan melindungi, ya, berdirinya serikat pekerja. Benar-benar akan mengarahkan, akan terbentuknya serikat pekerja, kedaulatan rakyat sama juga kedaulatan pekerja. Kita ini bagian daripada rakyat. Pekerja di pabrik, tapi di rumah sebagai masyarakat. Kita sebagai masyarakat. Nah, kita yang baru 10% ini, ya, ketika kekuatan oligarki yang sudah mengatur undang-undang, ya, tahu sendiri tuh, yang namanya upah akan naik, yang namanya satu pekerja permanen jadi magang, jadi outsourcing dibebaskan. Kita mau bilang apa? Ya. Semua nanti ngikutin Omnibus Law, semua ngikutin serikat pekerja, tinggal kita dipites. Cuma 10%, ajar aja. Ya. Belum terlambat kawan-kawan. Sekarang ini belum terlambat. Ya. Kita ini sangat berani kawan-kawan. Partai buruh ini di pusat udah mutusin kita mau nambah 5 jaminan sosial, 5 bantuan yang udah dapat kita apa? Jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan pengangguran. Ya. Buruh mau tambah lagi 5 lagi kita akan tambah bantuan makan, jaminan makan.
bantuan perumahan, kita bilang jaminan perumahan, bantuan air bersih, bantuan pendidikan. Kita mau bikin pendidikan itu sampai perguruan tinggi itu gratis. Dan yang terakhir dengan pengangguran. Kawan-kawan nanti kalau di PHK, partai buruh menang, nganggur, ya negara harus tanggung jawab. Sekarang ini kita bayar pajak tiap bulan. Kita nggak tahu penghasilan berapa kita dibayar pajak. Udah dipotong langsung. Padahal pajak itu harus 1 tahun. Ya kan? Tapi tiap bulan kita udah bayar tuh, nggak pernah telat. Tapi kawan-kawan ketika di PHK, ketika jadi pengangguran, ketika perusahaan tutup, siapa yang bertanggung? Yang bertanggung jawab? Harus negara. Dulu kita berkontribusi untuk negara. Sekarang kita tidak punya kemampuan, harus negara yang nanggung. Negara yang kaya. Saya dengar nih. Tahun 2012, Abraham Samad bilang, kita nggak ngapa-ngapain, dapat jaminan 30 juta per bulan. Sekarang ini Mahfud MD bilang 20 juta per bulan. 10 tahun, masa berlalu, turun 9 juta. Nanti 10 tahun yang akan datang bagaimana? Turun menjadi 5 juta. Turun terus. Akhirnya apa? Negara ini dikuasai oleh negara asing. Kita cuma jadi budak aja. Ini adalah momen, ya. Momen saatnya semua serikat pekerja bersatu di pusat, maka kita harus bersatu di grassroots. Ya. Tugas kita adalah mengajak kawan-kawan kita, walaupun dia tidak berserikat. Anda semua yang sudah berserikat, yang sudah tahu keuntungan berserikat, harus mengajak, karena di situ ada tanggung jawab politik. Karena hanya politiklah yang bisa melindungi anak-anak kita. Sekarang ini kita boleh senang, tapi besok kita jadi budak. Jadi budak, tahu sendiri kan kita sudah masuk. Lempang itu, dirampok tanahnya dengan apa? Dengan dari investasi. Dengar sendiri dari Rizal kemarin, waktu seminar itu. Kalau untuk bikin bisnis itu cuma butuh 30 hektar, tapi kenapa 170 hektar? Dia mau bikin koloni. 140 hektar lagi untuk koloni. Kita mau buat apa? Ya, kawan-kawan, kita jangan tidur enak. Jangan mengabaikan waktu kita yang 3 bulan ke depan ini. Ya, kita cuma punya waktu 3 bulan menentukan kita mau berpuasa atau kita tertindas. Ya. Jadi kawan-kawan, ya, sama. Ya, kalau Anda perhatikan, ya, yang namanya politik sama serikat pekerja itu adalah alat perjuangan. Maksud dan tujuannya di Undang-Undang 21, serikat pekerja mensejahterakan pekerjaannya dan keluarga, anggota pekerja dan keluarga. Di Partai Buruh juga begitu. Kita punya tujuan welfare state. Welfare state, negara sejahtera, rakyat juga sejahtera. Sama dengan serikat pekerja. Produk akhirnya apa? Di politik, di partai, kita akan dapat undang-undang yang menjamin rakyat. Di serikat pekerja kita dapat apa? PKB yang menjamin anggotanya. Perjuangannya sama. Apa yang salah dengan partai politik? Makanya kita tidak boleh anti politik. Paham? Tidak boleh anti politik. Siap menangan Partai Buruh? Siap ajak kawan-kawan semua? Oke, yang penting ya, Anda mulai hari ini jangan sia-siakan waktu. Ajak semua. Kalau bisa mau daftar Partai Buruh. Ya. Partai Buruh sama dengan serikat pekerja juga. Partai Buruh ada iuran. Partai Buruh ada iuran. Jadi nggak ada ceritanya itu ya. Yang namanya Partai Buruh ya, tidak komitmen. Karena yang dipakai adalah uang anggota. Ya. Tidak mungkin dia berkhianat dengan anggotanya. Ya. Apalagi nih ya, kita punya namanya sistem consent recall. Jadi kalau misalnya ya, misalnya ada dewan-dewan yang berkhianat, itu langsung bisa di-recall oleh pemimpin, oleh kita semua. Di dapil 1, orang tinggal dapil 1, ternyata dewan-dewannya korupsi, tidak memberikan dana reses, tidak melakukan pembangunan, tidak kerja-kerja, cuma nongkrong doang, cuma duduk, cuma tidur, dapat honor setiap bulan, ya, laporin ke Esko kecamatan. Kita laporin. Kalau partai politik lain enggak, tergantung ketuanya mau pecat apa enggak. Tapi kalau Partai Buruh yang mencat dewan-dewannya adalah kita semua, laporin aja. Anti berkhianat, anti yang namanya duduk-duduk, anti yang namanya tidak melakukan perubahan. Partai Buruh dewan-dewannya harus melakukan perubahan, harus melahirkan undang-undang yang pro rakyat, harus melahirkan undang-undang yang pro pekerja. Ya. Saya kira itu. Jadi kawan-kawan, saya mau tanya, siap menang Partai Buruh? Siap menang Partai Buruh? Siap menang Partai Buruh? Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Abdul Bais. Nomor 6. Bais nomor 1. Bais nomor 1. Saya dapilnya di Bekasi, Kerawang dan Purwakarta. Kasih tahu itu. Jangan bingung-bingung kalau nyari
Jadi siapa bingung pilih aja Partai Buruh kalau bingung. Tapi yang udah kenal, saya udah pernah kunjungin, ya, udah tahu siapa Abdul Bais, ya. Nanti kalau saya berkhianat langsung pencet aja. Tapi jangan ragu bro. Kalau apa coba saya nomor 1. Teman-teman yang belum saya temuin, boleh pilih siapa aja. Mau pilih nomor 2, nomor 3 kan? Bingung nomor 1 sampai nomor 10. Coblos partainya, partai nomor 6. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk Bung Haji Bais atas sambutannya. Semoga kita bisa menjalankan di lingkungan masing-masing ya. Dan ajak keluarganya untuk memenangkan Partai Buruh. Siap? Beberapa hal yang perlu kita sampaikan kawan-kawan. Karena kita dasarnya lahir dari buruh. Kenapa kita ada Partai Buruh? Karena lahirnya Partai Buruh untuk bagaimana kita bisa mewakili selama ini yang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro kepada buruh, sehingga kita berinisiatif. Aksi sudah kita lakukan berkali-kali, bahkan ratusan kali, termasuk terakhir tentang Undang-Undang Cipta Kerja pun kita kalah. Artinya apa? Kita tidak bisa merubah undang-undang yang selama ini tidak pernah berpihak kepada kita kalau kita berdiam diri. Makanya melalui Partai Buruh, FSPMI, dan elemen-elemen yang lain, pendiri Partai Buruh sengaja mendirikan Partai Buruh agar bisa mewakili kita kaum pekerja, kaum rakyat kecil yang selama ini tidak terakomodir keinginannya. Bahkan cenderung kesejahteraan mulai tergebiri. Saat ini kawan-kawan mungkin paham, kawan-kawan NCI mungkin belum merasakan karena kehebatan kawan-kawan pimpinan unit kerja melakukan lobby-lobby kepada perusahaan. Hari ini kawan-kawan masih merasakan kesejahteraan yang sangat luar biasa. Tapi kita nggak tahu, kalau kita berdiam diri 5 tahun ke depan, apakah kita bisa seperti ini? Apakah bisa ketenangan kita di dalam bekerja masih seperti ini? Kita belum tentu tahu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan sampai sekarang memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dan JR belum selesai aja sudah diberlakukan terkait dengan pesangon dan upah dan lain sebagainya. Maka dari itu saya minta kepada kawan-kawan, untuk tahun 2024 udah nggak ada kata lain, karena hanya satu-satunya Partai Buruh yang bisa mewakili kita, yang bisa merubah kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ketenaga kerjaan. Maka dari itu saya mohon kepada kawan-kawan yang hari ini dikumpulkan di kantin, mohon maaf kami dari pimpinan cabang dan kawan-kawan Gaspol mungkin agak sedikit menyita waktu kawan-kawan. Kebetulan kita dari logam, walaupun kita sebetulnya nggak bicara tentang logam, tapi bicara tentang Partai Buruh. Kalau nggak suka dengan caleg-caleg yang ada, yang penting Partai Buruh. Sebentar lagi mungkin ada wacana Partai Buruh akan mendeklarasikan kepada siapa dukungan kita, presiden siapa yang kita akan dukung. Tapi sekali lagi, kita nggak akan pernah mendukung siapapun presiden. Yang kita dukung adalah bagaimana kita memenangkan Partai Buruh. Walaupun nanti ketika diputuskan oleh Partai Buruh bahwasanya Prabowo mungkin yang kita pilih, bukan karena Gerindranya, bukan karena Prabowonya, tapi karena misi dan misinya yang mungkin seirama dengan kita Partai Buruh. Dan kalau kemungkinan Ganjar Pranowo, bukan karena Ganjarnya, bukan karena PDIP, tapi karena ada beberapa program yang mungkin bisa bersinergi dengan Partai Buruh. Untuk itu saya minta kepada kawan-kawan melalui agenda Sasapa kali ini di NCI, saya mohon kepada kawan-kawan semua, sampaikan kepada keluarga besar kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita, untuk sama-sama kita memenangkan Partai Buruh. Siap nggak? Siap. Memenangkan Partai Buruh? Siap. Alhamdulillah, kalau siap saya mohon kawan-kawan, 14 Februari 2024 semua tunduk dan patuh terhadap instruksi. Nanti ada instruksi dari pimpinan cabang walaupun DPP SPMI akan menginstruksikan kawan-kawan akan ada mogok nasional. Di mana mogok nasionalnya? Semua pabrik tutup, stop produksi semua lari ke TPS, coblos Partai Buruh, menangkan Partai Buruh. Kebetulan di logam ada yang Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan Bung Sarino sebagai ketua PC sekaligus dicalonkan, didorong oleh kita untuk
untuk mewakili beliau di DPR Provinsi Jawa Barat. Jadi provinsinya nanti Bung Sarino, sarjana hukum, master hukum. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Siapa Provinsi Jawa Barat? Siapa? Mudah-mudahan amin beliau jadi. Dan Dewan DPRD Kabupaten Bekasi di sini juga hadir Bu Rosa, Kak Ros, kalau biasa dipanggil Kak Ros. Kebetulan di dapil 7 nomor urut 3. Kalau yang berdomisili di situ silahkan pilih Kak Ros. Siap nggak? Nah itu aja mungkin perkenalan. Mudah-mudahan di awal ini kawan-kawan mulai paham kenapa kita harus berpartai. Karena tidak ada lagi satupun partai politik yang selama ini berpihak kepada kita. Ketika kita melakukan mogok kerja, ketika karyawan lagi ada masalah, PHK banyak, nggak ada satu orang dewan pun dari partai-partai lain yang mau turun. Tapi insya Allah kalau nanti partai buruh insya Allah bisa menang, insya Allah dewan-dewannya kita yang akan panggil mereka. Kalau nggak mau kita samperin ke rumahnya, bila perlu ganti hari itu juga. Sepakat nggak? Siap kawan-kawan saya untuk menggantikan Bung Sarino di provinsi kalau nggak amanah. Mungkin dari saya itu Bung Lukman, mungkin dari yang lain silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan 14 Februari 2024 nggak ada kata lain, hanya Partai Buruh nomor berapa? Partai Buruh nomor berapa? Alhamdulillah kalau udah tahu. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja ya. Pimpinan cabang Jamnya bagi waktunya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dari BK NCI yang hari ini kita lakukan sasapa. Apa itu sasapa? Salam satu pabrik. Jadi kami dari Konsulat Cabang melakukan acara sasapa dan memperkenalkan Partai Buruh kepada kawan-kawan semua. Bahwa telah hadir Partai Buruh, partai dari buruh, oleh buruh dan untuk buruh. Dan kami berharap dengan sangat kepada kawan-kawan semua, khususnya di NCI, untuk sama-sama ayo kita memenangkan Partai Buruh. Jadi dari mulai caleg DPRD, kabupaten, kota, caleg DPRD provinsi dan DPR RI. Jadi satu paket kita harus menangkan karena itu semua keterkaitan. Sedikit saja saya sampaikan apa keterkaitannya. DPR RI, kalau kita menangkan tentang DPR RI parlementer dengan 4%, insya Allah kita menang 4% dan kita punya waktu di DPR RI. Dan nanti kawan-kawan kita dari Partai Buruh yang akan mengajukan regulasi-regulasi terkait dengan perubahan yang akan kita laksanakan itu nanti ada kewenangan-kewenangan dari teman-teman yang duduk di DPR RI. Untuk DPRD provinsi ada kewenangan-kewenangan, banyak hal juga kewenangan DPRD provinsi, mulai dari ketenagakerjaan yang selama ini banyak pelanggaran normatif kerjaan karena di wilayah provinsi, maka banyak terjadi pelanggaran normatif. Ini nanti tugas kawan-kawan kita yang di DPRD provinsi, termasuk tentang upah yang setiap tahun kita terima tentang kenaikan upah. Berarti tugas salah satu teman-teman kita yang terpilih di DPRD provinsi tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah itu hal-hal yang di provinsi. Kabupaten bagaimana lagi? Kabupaten lebih spesifik lagi. Spesifik lagi mengenai apa? Di situ ada tentang UMKM, tentang pendidikan mulai SD, SMP dan sebagainya, termasuk kebutuhan kita yang lebih mendekat daripada kehidupan kita sehari-hari. Selama kita masih hidup mengandalkan upah, itu artinya siapa yang berjuang? Selama ini nggak akan kita yang berjuangkan upah selain kita sendiri. Jadi Partai Buruh hadir di sini memperjuangkan kawan-kawan yang sudah saja diterima setiap bulan. Karena itu sekali lagi kita kasih kawan-kawan pilih Partai Buruh. Kalau nggak suka orangnya, calonnya, kan gitu, coblos partainya. Itu ya. Kalau nggak suka orang, coblos partainya. Bagaimana suara kita buat Partai Buruh. Masalah calegnya kalau tinggal pilih, hati punya siapa cocoknya. Di kabupaten siapa tinggal pilih, kota siapa tinggal pilih, provinsi siapa tinggal pilih, termasuk di DPR-nya siapa tinggal pilih. Kalau nggak cocok juga partainya, karena ini adalah perjuangan kita, alat perjuangan kita saat ini. Kita mencoba melalui jalur politik, karena selama ini yang kita hanya aksi-aksi di jalanan kurang begitu maksimal, maka kita akan masuk ke jalur politik, karena faktanya yang merubah regulasi-regulasi ini adalah dari jalur politik. Mungkin itu aja kawan-kawan, karena hari ini kita sapa ada beberapa orang juga nanti di Narumi, ada di Progres, ada Komoda, Astung, yang termasuk di Batu Kemancu, masih ada lagi di Marsal, Tosu. Jadi itu salam saya, sampaikan salam kami kepada kawan-kawan semua, kepada anak, kepada tetangga, kepada suami, kepada istri, bahwa untuk sama-sama mengenal tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk kita semua sebagai buruh.
Dan kami yang ditugaskan oleh organisasi untuk menjadi caleg mengibahkan dirinya waktunya, sekali lagi mengibahkan diri waktunya untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai kaum buruh semuanya. Karena siapa? Anaknya kita pun jadi buruh, gitu. Anak kita ini masih jadi buruh dengan kondisi-kondisi saat ini yang kita sama-sama rasakan. Maka perjuangan kita masih matang. Terima kasih. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mungkin cukup kali ya. Cukup. Nah, sebelum kita bubar, kita yel-yel dulu ya. Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Aku buat kita semua. Kebersamaan martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita